Nama Ali Sadidin, SMH. Tanggal lahirnya perlu tahu? Tahu salah. Sudah ulang tahun. Betul ya? Ya, Bojonegoro 20 April 1979. Jadi dengan saya selisih 10 tahun. Ternyata itu saya. Jabatan Kanit Bidum Polres Mojokerto, pendidikan S2, alamat kantor Satreskrim Polres Mojokerto. Nomor teleponnya 081 331 166 966. Sekali lagi 081 331 166 966. Judul materi yang saya sampaikan HAM dalam perspektif penegakan hukum. Baiklah, kita berikan closing dia untuk beliau. Berkibarlah bendera akan berkibar di seluruh tanah Indonesia. Tetap di jalan terang, Siapa berani mengurungkan kau serentak rakyatmu membela bendera putih yang berkibar berkibarlah selama-lamanya. titik-titik bunyi hujan di atas genteng. Tidak terkira coba menengok jangan ganti mohon mengebun bahasa semua. Karena ada lima rubah-rubah warnanya. Kuning kelambu, merah muda dan biru, menembus langit hijau. Hatiku sangat kacau, berbunyi gemetar, pukul gamelan gelar. Karena ibu tadi kalau temunya begini itu sisa-sisanya tinggal sekitar 3 tengah. Kalau begini tinggal 10. Kalau pengen wajah kebunnya begini. Tangan bareng-bareng. Kakak, teman-teman, sahabat-sahabat saya, hari ini kita akan memberikan materi dari Polres Mojokerto. Monggo Pak nanti secukupnya. Paling lama 1 jam begitu. Syukur kita sampai setengah 1 jam. Nanti kita berdiskusi yang paling banyak. Jadi 1 jam, yang setengah jam nanti kita berdiskusi bareng-bareng. Kami persilakan mulai dari sekarang kita persilakan beliau untuk menyampaikan. Monggo. Cek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati, saya juga belum kenal beliau. Yang menghormati seluruh panitia, yang menghormati pula Bapak Ibu yang kebetulan menjadi peserta pada malam hari ini. Pertama-tama izinkan saya untuk sekedar mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri kewajiban dan selayaknya kita selalu memanjatkan rasa puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena tidak dapat kita pungkiri kita semua Bapak Ibu bisa hadir di sini tidak lain dan tidak bukan hanya atas karena ridho atas kenikmatan, khususnya adalah nikmat sehat dan panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Pada malam hari ini kita dapat menikmati sejuknya atau dinginnya udara Trawas. Trawas ini adalah salah satu destinasi atau ikonnya Mojokerto, walaupun sebenarnya juga tidak ada akun wisata kalau di Trawas itu hanya ngapunten kalau saya bilang cuma menang adem gitu, nggak ada ikon wisatanya sih. Kedua kalinya
kasih atas waktu yang diberikan. Sedianya Pak Kasat Reskrim sendiri yang berkenan hadir, tapi dengan sangat terpaksa beliaunya tidak bisa karena ada kedatangannya Bapak Kapolres mendampingi beliaunya. Sekali lagi dengan sangat terpaksa akhirnya mendelegasikan kepada saya untuk kiranya bisa memberikan, ya bukan materi sebenarnya, kalau kita saya lebih suka dengan kata bahasa, ya diskusi baru. Yang ketiga kalinya mungkin keterpaksaan mendelegasikan ini, tapi bagi saya kesempatan yang sangat mulia. Ya saya pikir ini berkah tersendiri sehingga saya juga langsung bisa bertatap muka. Saya juga mungkin bisa memperkenalkan diri. Saya bisa menambah, mungkin kalau bicara teman belum, tapi setidak-tidaknya yang ketemu aku nih Joko, jenengan di Sadiki, pernah jadi oleh apa kan? Yang hari-hari kerjanya di Polres. Yang selanjutnya walaupun beliau Pak Mujiono sudah menyampaikan sedikit atau selayang pandang kaitannya dengan identitas, tetapi kurang elok kalau saya sendiri tidak memperkenalkan diri. Nama simpel kalau ada yang ingat dengan Gubernur DKI atau yang terkenal dengan berisi 5 U, Jenderal KKO, itu adalah saya. Tepuk tangan untuk saya. Maksudnya cuma saminan ini, karena kakek saya terlalu mengidolakan beliau. Sepertinya waktu itu dari kecil kadang-kadang masuk menjadi marinir, itu adalah preset dari polisi. Beliaunya, ya saya merasa berbangga dan bersyukur karena nama saya selalu dikenang di DKI, sehingga kalau kita Gubernur DKI pasti ingat saya. Nama simpel Ali Sadikin, tadi kita juga sudah disampaikan. Saya S1 tahun 2004, Oktober saya wisuda, S2-nya baru kemarin tahun 2020 di Surabaya. Saya alumni Universitas Dr. Sutomo, pasca sarjana di bulan Oktober juga tahun 2020, sehingga belum genap 1 tahun saya menyandang gelar Magister Hukum. Hari-hari kebetulan saya diberikan amanah kepercayaan untuk bertugas di reserse kriminal, kalau dulu di sekse itu saja, dan menjabat sebagai Kanit-Bidum. Istri alhamdulillah kalau sampai kapanpun satu. Kebayangan aja tidak. Kebayangan aja tidak. Mudah-mudahan ya. Anak saya 3, yang 1 SMA, yang 1 kelas 2 SMP, yang 1 kelas 2 SD. Riwayat kedinasan, saya 4 tahun dinas di Polres Gresik, di Reskrim mulai tahun 2000 sampai 2004. Kalau dulu namanya di Jakarta, kemudian saya pindah ke Polres Sidoarjo, itu akhir 2004 sampai 2016 di reserse juga, cuma di bagiannya bukan di Jakarta, tapi di tindak pidana tertentu, di teror dulu itu. Terus kemudian saya pernah di Tipikor 4 tahun, ikut seleksi perwira, namun 4 kali saya 2014, 15, 16, alhamdulillah diberikan kesempatan lulus di 2017. Alhamdulillah. Ya memang suratannya harus 4 kali daftar. Hanya sebatas untuk sebenarnya hanya alih, karena dari golongan 2 ke golongan 3. Kalau pekerjaannya sama, gimana yang membedakan kan hanya tanggung jawab. Hari-hari makanya kalau dulu saya dipimpin, sekarang alhamdulillah diberikan kesempatan memimpin walaupun skopnya kecil. Pangkat IDA itu adalah klasifikasinya low manager, bukan top manager, tapi setidak-tidaknya dengan posisi itu Tuhan memberikan kesempatan saya untuk berbuat baik lebih leluasa, karena setidak-tidaknya saya punya andil untuk memutuskan ini A, B, C, D.
Ini salah satu motivasi saya. Terakhir di Polres Mojokerto 2018 Kanit Bidu, 2019 Kanit Bidek, kemudian di Kabupimop itu lebih pada wakil kasat. Kemudian tahun 2020 kemarin sampai hari ini balik lagi ke Kanit Bidu. Itu sepintas perkenalan. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan, ukuran sepatu nggak perlu, celana saya juga nggak perlu. Ada yang perlu ditanyakan? Cukup ya? Sebenarnya pepatah itu tak kenal tak sayang. Kalau saya kebalik, kalau nggak kenal lebih sayang. Bagaimana itu? Menjauh ibu itu lewat yang pakai kerudung, nggak tahu yang hitam atau yang mana. Kemudian lewat, nggak terlalu jauh sama saya. Bahasa saya yang keluar pasti sayang sekali nggak kenal ibu itu. Ya kan, sayang sekali nggak kenal ibu itu. Berarti kan lebih sayang kalau nggak kenal. Tapi tidak kenal kan nggak akan muncul kalimat sayang aku dengan ibu itu kan nggak mungkin karena sudah kenal. Tapi kalau belum kenal pasti kalimatnya adalah sayang sekali saya belum kenal dengan ibu. Kenal. Kalau dari sisi usia kayaknya juga nggak jauh amat sama saya Pak Musiono ini selisih 10 tahun, tapi kalau duduk berduaan bersampingan begini saya merasa minder karena Bang Jamuni lebih kayak aku. Saya 40 lebih juga Pak, saya juga jadi 50-an ya. Tapi saya nggak percaya. Sepintas saya 37. Itu perkenalan dari saya. Ya, masih bagian dari perkenalan. Dengan sudah tahu saya, nanti kemudian pun juga ada. Kalau saya baca satu persatu benar, ini bisa nanti langsung di copy paste atau bisa di copy. Kalau memang nanti berkenan mau dikirim via web, japri ke saya pasti saya kirim materi. Nanti mau nomor ke panitia. Tidak hanya itu, dengan senang hati kalau atas nama Polres atau atas nama saya pribadi kira-kira ada segala masalah atau segala permasalahan khusus apalagi berkaitan dengan penegakan hukum, dengan senang hati sekali lagi saya siap menerima curahan hati. Bahkan mungkin kalau bisa saya berusaha memberikan solusi. Kalau tidak bisa menjadi PR saya untuk mencari bagaimana mendapatkan solusi. Itu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan permohonan sebagai narasumber dari panitia atau Polres itu menyangkut atau berkaitan dengan hak asasi manusia dari perspektif penegakan hukum. Hak asasi manusia, panganan opo juga hak asasi manusia. Ya mungkin semuanya sudah tahu hak asasi manusia itu adalah hal yang mendasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ini definisi. Kalau berbicara penegakan hukum, maka itu saya mengaitkannya adalah kaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Khususnya adalah berbicara tindakan upaya paksa, karena yang rentan, yang lebih sering bersinggungan dengan namanya hak seseorang itu adalah tindakan-tindakan upaya paksa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana, upaya paksa itu macam-macam. Di antaranya nanti sambil jalan slide-nya lanjut. Saya langsung pada pokok saja tentang upaya paksa. Upaya paksa itu kalau di dalam penegakan hukum konteksnya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, itu adalah upaya paksa. Berbicara hak, walaupun statusnya saksi, tapi undang-undang itu memberikan kewenangan kepada penyidik, walaupun statusnya saksi.
Dipanggil sekali nggak datang tanpa alasan, clear, nggak ada masalah. Dipanggil lagi yang kedua, seharusnya penyidik itu sudah diberikan kewenangan sekaligus untuk membawa surat perintah membawa. Halus, kasarannya yo, itu. Tapi biar tidak terpotong, biar ngalir. Ini saya ikuti sesuai dengan slide yang saya buat. Nanti ada penangkapan di sana. Kaitan dengan penegakan hukum ini yang korelasinya adalah berkaitan dengan HAM, maka menjadi tanggung jawab bersama, khususnya adalah pada pemerintah. Kenapa sih kadang, mohon maaf Bapak Ibu, kita semuanya melihat mungkin di media televisi pada saat ada unjuk rasa, pada saat ada pertengkaran, saya lupa tahun berapa itu, ada yang brimob di Papua, ada brimob di Poso, kemudian kondisi terdesak, ditimpa pakai batu, ada yang meninggal sebagainya. Ya, itu sebenarnya hak asasi manusia, tetapi kaitannya dengan penegakan hukum ini lebih pada penguasa, karena kalau berbicara hak yang melekat secara kodrati itu adalah tidak pandang bulu di sana sebagai aparatur negara, apakah itu ASN atau aparatur penegak hukum atau aparat keamanan yang lain, tidak memandang bulu, karena secara kodrati sudah kodratnya. Tetapi pelaksanaannya bukan seperti itu, lebih pada mereka-mereka yang melekat tentang kewenangan dan kekuasaan. Alhamdulillah sampai detik ini juga belum pernah ada penegakan peradilan HAM. Dulu meninggalnya mungkin yang kontras itu juga sempat dikatakan sempat ada wacana peradilan HAM internasional, tapi juga nggak selesai juga sampai hari ini. Kemudian kasus 97 atau 98 itu, yang kasus di UI, Trisakti dan sebagainya juga sampai detik ini juga tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kaitannya dengan penegakan perlindungan HAM itu menjadi tanggung jawab bersama kepada pemerintah. HAM ini setiap warga negara, bahasanya kalau di sini adalah ngapunten yang slide nomor 4 kalau tidak salah. Setiap orang ini siapapun, tidak memandang latar belakang sosial, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi, tidak memandang itu. Setiap orang wajib menghormati HAM, bla bla bla. Setiap orang yang berada di wilayah negara kita wajib patuh pada hukum nasional dan internasional, khususnya berkaitan dengan hak asasi manusia. Yang slide 3 itu adalah perkembangan HAM. Itu dalam perkembangan waktu ada hak sipil, hak bidang politik, hak bidang pembangunan dan lain sebagainya. Nanti silakan monggo diperbanyak. Pelanggaran HAM itu kalau Bapak Ibu pernah mungkin membuka-buka di Google, ada yang genocide atau pembunuhan massal itu dulu zaman Hitler, kemudian eranya kalau yang saya pernah baca itu pernah waktu itu ada Napoleon Bonaparte. Massal sebenarnya pernah terjadi, tetapi di sana bukan aparatur, bukan dari pemerintah. Apa itu? Kasus sampai itu pembunuhan massal. Ada junior saya yang pada saat tahun 2000 dia lulus 2001 atau 2002, itu sudah sisa-sisa terakhir. Itu di sana memang benar-benar luar biasa. Jadi memang benar juga, ini sedikit intermezzo, bahwa orang Dayak itu
memang sensi terhadap banyak orang Madura, aku tentang suku Madura. Tapi sebenarnya bukan itu yang menjadi tolak ukurnya. Bagaimana mengenal orang Madura bukan itu. Masuk dari minyak wangi, parfum kayak apa pun kita koi. Sampai aslinya mana? Kamu dari mana? Anda dari mana? Saya orang Batak, Pak. Masa ngomong Batak tapi logatnya Madura. Itu doa ya kan itu artinya apa? Bukan dari penciuman. Anda dari mana? Saya orang Jawa, Pak. Gak percaya. Ini Madura. Jadi bukan dari persekarang itu bukan. Ini sedikit intermezzo. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu kalau di sini saya bagi dua. Pelanggaran HAM biasa. Apa itu? Adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat penegak hukum baik disengaja maupun tidak disengaja atau pelanggaran secara melanggar hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak manusia. Hak apa secara kodrati ya kan? Di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, kenyamanan. Pelanggaran HAM berat tadi yang sempat saya singgung di awal kaitannya dengan pembunuhan massal. Ada beberapa azas dalam hal penegakan hukum. Saya pikir ini hanya numpang lewat saja. Legalitas, apa saja legalitas itu? Setiap tindakan harus ada aturan hukum, harus ada aturan main, harus ada acaranya. Kemudian yang kedua adalah necesitas. Apa itu? Bertindak upaya paksa, menangkap, menahan, menggeledah keadaan kesulitan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kemudian terakhir adalah proporsionalitas. Artinya sesuai. Tadi yang saya sampaikan di awal berbicara penegakan hukum itu tidak lepas dari namanya upaya paksa. Kalau berbicara upaya paksa berarti kan memaksa hak. Itu pelanggaran HAM, tetapi itu tidak akan bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai pelanggaran HAM apabila tindakan-tindakan itu diatur oleh ketentuan undang-undang. Apa contohnya? Menahan, menekan kebebasan seseorang, baik dalam rangka penangkapan atau melanggar HAM. Artinya hak asasi manusia. Tetapi karena undang-undang memberikan kewenangan itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, pasal mulai 13, 14, 15, 16 diantaranya adalah berwenang melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, pemanggilan. Ini adalah mandat dari undang-undang yang diberikan kepada para penegak hukum. Dalam hal ini lebih saya sesuai dengan profesi saya dari sisi kepolisian penyidik. Lanjut slide poin 9 dan 10. Tindakan upaya paksa. Tadi yang saya sampaikan di awal, Polri sebagai aparat penegak hukum berwenang melakukan upaya paksa antara pemanggilan, penangkapan, penggeledahan dan seterusnya. Tindakan upaya paksa pada dasarnya merupakan tindakan yang melanggar bila dilakukan tanpa atau dilandasi undang-undang. Tadi sudah saya sampaikan. Monggo nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya tentang khususnya adalah upaya paksa. Meliputi tadi mulai pemanggilan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan. Ini berkaitan dengan HAM, tetapi itu bukan pelanggaran HAM karena ada undang-undang yang memberikan kewenangan. Lanjut di sana, pertama tadi penangkapan, kemudian yang kedua adalah penahanan. Hak-hak orang yang ditangkap. Orang yang ditangkap, definisi penangkapan itu tujuan penangkapan itu adalah membawa atau menghadirkan seseorang kepada penyidik untuk dilakukan pemeriksaan. Maka haknya orang yang ditangkap apa? Satu, diperlakukan secara manusiawi. Kemudian yang kedua, segera untuk bisa dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, ini yang paling rawan, tidak boleh dilakukan penyiksaan.
Saya nyambung dari sisi materi yang diminta ini kan hak asasi manusia dalam hal perspektif penegakan hukum ini yang paling penting. Paling dan paling hari ini ngapunten Bapak Ibu kadang juga sebenarnya tidak boleh dan memang tidak boleh. Tetapi faktanya ngapunten saya nangkep orang barusan kemarin itu dia sudah keluar masuk pakar orang Moro. Dia diamankan di Polsek Moro itu bawa rumah. Kemudian yang kedua Jambret, yang ketiga dan keempat itu adalah Suratmo. Kemarin temennya baru satu minggu yang lalu saya tangkap di Manggarai. Baru Jumat kemarin kami amankan yang bersangkutan. Ditamponi enak, jawab enak. Berapa kali dulu? Saya cuma sekali Pak. Tak kok enak. Benar. Tapi setelah ditunjukkan barang bukti baru ngomong. Kadang ini yang menjadi tantangan kami sebagai aparatur penegak hukum kembali lagi untuk menjaga yang namanya hak asasi manusia. Tidak boleh ada penyiksaan. Bagaimana caranya? Sebenarnya begini, pengakuan seseorang itu kan tidak berat. Seorang tersangka atau terdakwa itu tidak dibebani pembuktian. Dia ngaku boleh, tak ngaku boleh. Hanya saja kadang kalau dia ini mengaku kooperatif, memberikan inspirasi atau lebih memudahkan penyidik untuk mengungkap tentang peristiwa itu sebenarnya. Saya pernah sendiri periksa seseorang, termasuk yang kemarin sempat ramai, ada yang mungkin dari Bukorjo, ada dari Bukorjo, ada. Halo, ketemu sama saya kayaknya pernah ketemu sama saya. Kaitan dengan Pilpres itu saya sendiri yang periksa. Yang waktu ada kunjungan salah satu calon wakil presiden, kemudian ada bukan penghadangan, memang lebih pada kita siapkan penyambutan itu kan ada larangan pada saat itu. Didampingi beberapa orang pengacara dari Semarang. Ya rotok-rotok mental dan membuatnya. Tapi sebenarnya bukan untuk menguatkan mental, karena memang pembuktian kami ini merasa sudah cukup, sangat-sangat cukup. Kalimat yang saya sampaikan di awal adalah silakan jawab pertanyaan saya ya atau tidak. Kalau memang perlu diam pun tidak masalah, karena pengakuan sama tidak saya butuhkan, hanya memudahkan saya untuk membangun konstruksi pembuktian hanya itu. Maksudnya Pak Yusmo kok sama ngaku boleh kan ngaku boleh, karena mas semuanya sudah saya amankan. Sama halnya dengan pelaku-pelaku strike crime kejahatan seperti itu, kadang menjadi gemes. Dia ini pelaku, tetapi ditakoni api-api tak ngaku. Itu tadi yang saya masuk rentan pelanggaran. Itu hak-hak orang yang ditangkap. Segera dilakukan pemeriksaan, itu hak. Berhak untuk mendapatkan perlakuan manusiawi, wayai mana kudu di mana, wayai mungkin kudu di mungkin. Kemudian juga berhak untuk segera mendapatkan penjelasan tentang alasan penangkapan. Nah, punten ini harus saya jelaskan, karena tidak menutup kemungkinan mungkin kontrol ini dengan. Nah, punten alhamdulillah ojo jaluk kerabat tidak. Tapi namanya musibah itu kan kita tidak tahu. Pada saat ditangkap, pas ada saat amankan, haknya apa? Berhak untuk mendapatkan kejelasan tentang legalitas setidak-tidaknya surat perintah tugas. Pak ada tugas tidak sama itu polisi betul itu hak. Kemudian alasan penangkapan tetangga, saya kembali lagi, saya tidak mengilustrasikan saudara jangan, tetangga saja. Apa alasannya tetangga saya ditangkap? Harus jelas. Ini hak, makanya monggo saya berikan. Ini harus saya sampaikan karena kesempatan saya untuk bukan edukasi, tetapi ini kembali lagi harus saya jelaskan dan harus saya sampaikan kepada masyarakat. Penangkapan, kemudian hak yang paling utama adalah ini tidak lepas dari namanya salah satu asas praduga tak bersalah. Pak Mahfud MD pernah blang di TV One. Tapi intinya adalah asas praduga tak bersalah itu siapapun dia, siapapun orangnya tetap harus diperlakukan seolah-olah orang itu
belum dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah. Semuanya masih tidak boleh. Makanya kalau dulu saya pernah periksa orang, apa saudara lakukan pencurian, itu sudah menjustis, itu sudah menuduh. Pencurian itu definisinya kan mengambil sebagian keseluruhan barang dari orang lain dengan tanpa hak. Ya, pertanyaannya adalah kapan sampai cukup barang ini? Cukup ngambil. Unsur pencuriannya adalah tanpa izin. Ya, tapi kalau sudah kapan dan dengan cara bagaimana saudara akan pencurian, saya pernah dikoreksi mas. Itu juga hak. Tidak boleh menjustis. Ini diantara relevansinya hak asasi manusia dengan penegakan hukum. Kemudian yang kedua adalah penangkapan hak saat ditangkap, lanjut penahanan panjang lebar di situ. Sama pada prinsipnya, orang yang ditahan itu juga belum tentu bersalah. Contohnya siapa? Putusan bebas. Ini Bapak Ibu yang hadir di sini, sedikit saya berikan gambaran dalam hal penegakan hukum, khususnya adalah pidana yang berkaitan dengan tugas saya. Penyidik itu hanya belajar tubuh tumbar, ricau, bawang, kuyah, dan cabai sebagainya untuk diramu menjadi sebuah masakan. Masakannya apakah ini pencurian, masakannya apakah ini penipuan penggelapan. Kemudian bukan penyidik, bukan polisi yang menyatakan bersalah, tidak. Dia juga tidak bisa penyidik langsung kepada pengadilan. Harus melalui filter, harus melalui pemeriksaan siapa itu penuntut umum. Kadang banyak, silakan buka Google, putusan-putusan bebas itu penyidik meyakini yang bersangkutan layak dan patut diduga sebagai pelaku kejahatan. Jaksa penuntut umum juga sama, meyakini bahwa orang ini bersalah, melakukan kesalahan, tapi ternyata dari persidangan menyatakan tidak terbukti. Yang dari Jatrejo ada Jatrejo yang tanah jadi tahu dong, itu kan 2 kali saya proses. Yang tanah rampasan disita oleh negara, monitor itu 2 kali orang yang saya proses. Proses yang pertama kaitan dengan tambang putusan bebas, kemudian saya proses lagi yang kedua tahun 2018 itu kami persangkakan pasal pencurian dan memasuki tanah tanpa izin, putusan bebas. Artinya bukan semata-mata penyidik yang meyakini, itu jaksa meyakini, tapi ternyata bebas. Itu. Jadi kaitan dengan hak orang yang diamankan pada prinsipnya nggak terlalu jauh beda. Hak orang yang ditangkap dan orang yang ditahan. Orang yang ditahan itu haknya apa? Berhak untuk berkomunikasi tanpa batas. Artinya ya sesuai dengan aturan jam show dan sebagainya. Tapi tanpa batas itu artinya komunikasi yang mendetail untuk kepentingan pembelaan dia dengan siapa? Dengan pengacara. Itu hak. Kemudian boleh juga dia komunikasi atau dengan dokter pribadi, itu hak. Berhak mendapatkan makanan yang layak, berhak. Hanya saja ada hak yang harus dirampas sementara, bahasa saya jelek dirampas. Tetapi dalam hal penegakan hukum sesuai dengan amanah undang-undang, kebebasan dia tidak bisa serta-merta kumpul dengan anak cucu, tidak bisa serta-merta setiap saat keluar sana mau ngopi di sana, tidak bisa. Itu juga rampasan hak, tetapi kan tidak terlalu undang-undang. Lanjut. Ini penanganan perlakuan terhadap korban, perlakuan terhadap saksi. Saya pikir saksi dan korban ini tidak rentan kaitannya dengan tindakan-tindakan kekerasan. Karena kalau kita berbicara HAM ini, imajinasi kita semua ini langsung tertuju pada tindakan-tindakan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan. Tapi kalau saksi dan korban saya pikir walaupun undang-undang perlindungan saksi dan korban juga jelas, perkara-perkara yang sifatnya itu menjadi prioritas dan mungkin membahayakan terhadap pelaku, maka kami aparat penegak hukum ada kewajiban untuk melindungi, untuk memberikan rasa nyaman walaupun di sana ada undang-undang lain
pasal 88. Monggo silakan ditulis nomor saya 081 3311 66966. Saya tidak punya nomor lain kecuali itu. Silakan nanti kalau memang ada yang mau japri ke saya, ngapunten Mas Cagup, Pak, Adik, ya network aku berarti nyelok Cak, network sampai nyelok Dik boleh. Saya peserta anak taruna ini yang hadir di Royal Harapan. Ngapunten mungkin saya bisa di-share tentang materi saya. Saya punya PDF-nya karena memang saya buat. 081 33 11 66 966. Penangkapan sudah, penahanan sudah, penyitaan itu juga bagian dari upaya paksa. Barang-barang yang seperti apa sih yang boleh disita? Ini karena berbicara hak kepemilikan adalah segala sesuatu barang yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung terhadap dengan dugaan peristiwa pidana. Alat, sarana, hasil itu adalah berhubungan langsung dan tidak langsung terhadap kejadian atau dugaan peristiwa pidana, maka itu boleh disita. Kembali lagi kalau berbicara hak nggak boleh Pak, itu barangku, tapi karena undang-undang memberikan wewenang itu, maka itu juga bukan rampasan. Bedanya ada aturan lain yang membedakan gerombolan penyamun, perampas dengan polisi dengan penyidik lah bahasa saya. Karena yang boleh melakukan penyitaan yang penyidik. Bedanya apa? Bedanya adalah pada saat penyidik ini mengamankan barang yang diduga ada kaitannya langsung dan tidak langsung terhadap peristiwa pidana, maka kewajiban penyidik harus memberikan tanda terima. Itu yang membedakan. Harus memberikan tanda terima. Sedikit di luar materi. Dulu sebelum ada, mohon maaf saya lupa tapi ada di laptop saya, boleh buka di Google tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang revisi Undang-Undang Fidusian. Itu berbicara hak. Makanya Mahkamah Konstitusi menganulir membuat putusan dulu sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Apabila debitur diberi janji, debitur di wong sing kredit, itu wong sing kredit gak bayar, maka dalam hal ini kreditur mempunyai hak eksekutorial untuk mengeksekusi. Jadi eksekusi yo kanan-kanan kesepakatan bukan. Eksekusi ya di jalur paksa. Kalau dulu ada peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011, itu mereka kreditur sing ngutangi itu boleh meminta bantuan keamanan kepada pihak kepolisian dan kami wajib memberikan bantuan itu. Bukan proses eksekusinya, tetapi bantuan lebih menjamin proses eksekusi yang dilakukan tidak ada kejahatan atau orang yang melakukan itu aman. Tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu dianulir, harus ada putusan pengadilan. Saat ini ngapunten yang biasanya standby ngetek ini prapakan, ini pernikahan itu sebenarnya adalah bersangkutan juga. Itu tidak bisa serta-merta langsung narik paksa tidak bisa. Eksekusi harus putusan pengadilan atau setidak-tidaknya adalah atas persetujuan dari orang yang menguasai. Terus monggo Pak, karena saya belum nyicil 4 bulan, silakan monggo dengan Pak kantor nanti saya selesaikan. Boleh. Tapi kalau tidak itu harus ada putusan pengadilan. Ini sedikit di luar itu, tapi saya pikir harus saya jelaskan juga karena tidak menutup kemungkinan kayaknya kok hampir 99,9% pernah masih nyicil. Bahkan mungkin orang sebelum lunas atau tonton dari aula aja. Ampun, termasuk saya sebenarnya, termasuk saya. Ngantem itu oleh
mungkin 2 pertanyaan karena sesuai dengan space waktu yang diberikan kepada saya ini sebenarnya kan mulai jam 7 sampai setengah 9, berarti 1,5 jam. 1,5 jam. Monggo saya berikan kesempatan khususnya adalah tentang penegakan hukum yang mungkin ada kaitannya dengan masalah hak asasi manusia. Monggo, silakan. Terima kasih. Mohon sebelum mengajukan pertanyaan disebutkan nama dan dari mana biar nanti kita juga tidak dikabari, tetap bisa tahu komunikasi. Oh ini dari Jatirejo, dari Purworejo. Monggo dari sana dulu, ada 2 aja di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak sedikit. Nama Johar dari Kabupaten Betis. Ada beberapa hal yang di awal sampai akhir yang menjadi penting bagi kami untuk biar menjadi jelas. Kalau tadi disampaikan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian dan Undang-Undang di KUHP, itu ada beberapa hal tentang 1 barang bukti, alat bukti, dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi titik tertentu bagi kami adalah ada beberapa prosedur yang sebenarnya bagi tersangka itu tidak mendapatkan haknya. Contoh dipersangkakan dengan pasal misalnya 270 atau 170 dengan, tapi pada proses haknya di BAP baik di Polsek maupun di Polres dan sebagainya, teman-teman yang disangkakan dengan persangkaan KUHP 170 dan sebagainya, itu pada wilayah tertentu memang belum ada proses pendampingan pengacara. Nah, di sisi yang lain, bagaimana kami agar bisa memastikan haknya seorang tersangka itu bisa dipenuhi? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah aturan yang disampaikan Bapak itu berlaku secara umum, general di seluruh polres yang ada di seluruh Indonesia? Kalau kita ingat apa yang disampaikan oleh dengan konsep yang baru Pak Jenderal Kapolri, itu adalah justice kolaborator. Jadi jangan sampai sesuatu masalah yang sangat kecil hanya karena nyolong kayu di hutan atau dan sebagainya itu diproses, sedangkan sesuatu hukum yang sangat besar dengan resiko yang merusak alam itu kok kadang-kadang menurut saya bagi bahasa hukum adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, ini bagi kami sebagai generasi muda itu menyampaikan kepada jajaran kami dan seluruh masyarakat itu seperti apa. Kami tidak mungkin akan menyampaikan bahwa Yus menunggu yang polisi, pokoknya polisi kan tidak mungkin seperti itu. Nah, bagaimana solusi ini agar menjadi titik temu? Kami satu sisi menjadi agen bahwa satu menjadi output dan inputnya untuk masalah ini bisa agar masyarakat juga tahu, sedangkan di sisi polisi menjalankan tugas juga tidak sampai melanggar HAM seperti itu. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, kesepakatan dengan narasumber langsung salam, nanti baru yang kedua nih. Monggo. Menurut ada beberapa catatan saya di sini ada 5. Itu kaitannya dengan pendampingan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Ini perlu saya jelaskan. Seorang tersangka hak-haknya apa saja? Yang paling dominan adalah 1, apabila pidana yang dipersangkakan itu ancamannya adalah 5 tahun ke atas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, maka wajib mendapatkan pendampingan, baik yang ditunjuk sendiri maupun yang disediakan atau disiapkan oleh penyidik. Clear, itu hak. Hanya saja kadang ini banyak mereka yang tidak terlalu mau repot, tersangka-tersangka ini. Image yang hari ini masih
Ada di masyarakat, aku lagi pengacara mesti bayar. Boten. Saya pastikan tidak. Tahanan unit saya kemarin 24 orang. Unit Bidum saja sekarang tinggal belasan. Mulai dari kasus yang Puri, mana Puri? Ada Puri yang kasus pengeroyokan TNI, ya, itu ada 9 orang, ada 8. Tapi prinsipnya kaitannya dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu tidak boleh dipangkas. Kalau berbicara apakah ini hanya berlaku di Mojokerto, tidak, ini undang-undang berarti berlaku untuk semua, tidak hanya di Polres dan di Polda, semuanya. Kadang makanya jadi mau nggak ngerti itu nggak enak Pak. Lebih baik jadi orang ngerti. Karena Pak, ada hal seperti ini kalau orang nggak tahu dikiranya wis nggak fokus apa, padahal sebenarnya berhak untuk mendapatkan bantuan itu. Ya, yang lebih sering atau lebih familiar di kami itu kan Prodio, pengacara yang menunjukkan dari menuju. Ada kasus yang kemarin di Mojana kalau nggak salah, Mojana ada nggak Mojana? Yang anaknya mukul pakai palu kepalanya bapaknya, ibunya, adiknya. Enggak, ada 2 di Mojana itu. Yang tersangkanya Adi. Itu yang setelah kami ajukan pemeriksaan dari sisi kejiwaan memang ada gangguan, itu bapaknya meninggal, ibunya meninggal, yang Adi namanya. Kemudian yang kedua kemarin masih dalam tahanan kami, itu bapaknya, ibunya, adiknya pas tidur dipukul pakai palu, ibunya sampai di sini rusak matanya. Jatuh. Itu karena memang ada keterbatasan dari sisi ekonomi, maka dia tidak menunjuk pengacara. Tetapi karena pasal yang persangkakan, ancaman pidananya itu tinggi, 7 tahun, 9 tahun, bahkan di atas itu, maka kami menunjuk kepada salah seorang pengacara, tak undang pengacara. Ini ada pemeriksaan, sampai datang di sini saya tunjuk untuk mendampingi. Clear, itu hak tidak boleh dipangkas. Dan berlaku untuk siapa? Tidak hanya di Mojokerto, seluruh pelosok negeri, karena itu undang-undang berlaku untuk semua, setiap warga negara Indonesia. Memastikan haknya itu. Bahkan seorang tersangka saja pasal 72 bab itu berhak. Namun ini sebenarnya di luar, lebih konteksnya hak asasi manusia, karena konotasi atau kadang kalau berbicara dari yang saya sampaikan lebih pada tindakan kekerasan. Seorang tersangka itu atau terdakwa berhak untuk mendapatkan salinan kopi berita atas permintaan dia atau tersangka atau kuasa hukumnya. Untuk apa? Untuk upaya pembelaan. Berhak, dan kami wajib memberikan itu. Cuma kadang kan masyarakat kan nggak tahu itu. Mari diperiksa ya sebenarnya. Nggak apa-apa, nggak tahu kan nggak tahu. Tapi mereka yang tahu minta salinan itu, dan kami penyidik wajib memberikan. Tidak ada alasan. Yang luar biasa itu adalah yang menyusun hukum acara pidana pada saat itu. Begitu hebatnya sehingga sampai hari ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 belum ada perubahan. Adanya 1-2 pasal yang tapi belum itu. Tadi bagaimanakah memastikan hak itu sudah saya jelaskan. Apakah aturan itu berlaku untuk semuanya di Mojokerto atau di Polsek Polres, tidak semuanya. Justice kolaborator itu sebenarnya lebih pada pelaku, tapi dia yang membantu pengungkapan. Kalau sekarang Pak Sigit, Kapolri kami hari ini itu bukan justice kolaborator, tetapi lebih pada restoratif justice. Yes, RJ bahasanya. 100 hari kerja beliaunya di unit saya saja ada 25 perkara yang saya selesaikan secara kekuatan. Yang perlu Bapak Ibu ketahui sebelum berlakunya itu, saya masuk pertama kali setelah lulus 6 bulan sekolah itu, visi saya adalah setiap perkara yang masuk di ruangan saya, karena ketua kelasnya saya dulu itu. Ketua kelasnya unitnya adalah saya, walaupun ada yang lebih tua. Penanggung jawabnya adalah semua perkara kalau bisa saya selesaikan secara kekuatan. Kecuali yang diatur tidak boleh. Apa yang tidak boleh berhubungan dengan nyawa. Tapi semua perkara akan saya berusaha yang
Penegakan hukum nomor 27. Nomor 1 apa? Kekeluargaan. Nomor 2 apa? Kekeluargaan. Nomor 3 sampai 26 kekeluargaan. Wes mentok apa boleh buat. Namun secara pribadi saya tidak terlalu bangga berapa orang yang sudah saya penjara. Tapi saya akan jauh merasa bangga berapa perkara yang bisa saya selesaikan secara kekeluargaan. Seperti harus saya jelaskan kenapa saya punya prinsip seperti itu. Ini ada alasan. Alasan pribadi saya yang tahu orang lain. Kalau saya selesaikan secara kekeluargaan apapun perkara penipuan, penggelapan, pemalsuan, maka berbicara hak dan kewajiban sudah terpenuhi kepada masing-masing pihak. Namun dan elek-elekan kasus penipuan harga berbu PNS atau apa dasarnya dilalas nanti izin mau mendaftarkan PNS itu punya adik yang mau kelas 3 SMA yang mau masuk perguruan tinggi karena kakaknya mau PNS gak jadi ditipu orang, laporlah polisi. Kemudian kalau kita berbicara satu penegakan hukum, orang itu ditahan, badannya diamankan oleh penyidik dalam hal bentuk penahanan. Uang yang ditahan kira-kira dibayar kok? Tak bayar Pak, aku mau ditahan Pak, proses. Kecuali aku nggak ditahan tak bayar. Nah, kecuali aku nggak ditahan tak bayar, maka ini satu-satunya jalan yang bisa ditemukan jalan kekeluargaan. Betul Bapak? Sekarang itu bukan untuk saya. Berbicara dengan kewajiban, orang ini kan kadang saya nggak mau tahu apa orang itu ditahan atau tidak. Yang penting itu balik karena adikmu atau kuliah. Ya kalau kami ini bersikupu atau saklek idealis berbicara penegakan hukum, ya nggak sekolah aja, nggak kuliah nanti tidak dibayar kalau yang menjelaskan dari di awal. Ini ilustrasi dangkal. Ya, kemudian yang paling terakhir adalah di balik kebaikan kekeluargaan itu, saya tarik tangan yang satu, saya tarik tangan yang satu, saya eratkan dalam bentuk jabatan tangan. Saya meyakini dunia akhirat. Di balik celah-celah perjabatan tangan ini pasti ada kebaikan buat saya. Saya tidak terlalu bangga berapa orang yang sudah diproses, tapi saya akan jauh merasa bangga dan bahagia berapa perkara yang bisa saya selesaikan secara kekeluargaan. Itu isi saya. Bukan sesi kolaborasi nih Pak, tapi restoratif justice. Hukum tusul ke atas, tajam ke bawah. Tetapi sepanjang yang saya tahu dan saya alami sendiri, saya tidak pernah melakukannya. Beneran. Dan karena ada yang bilang, perkara itu Pak Yusof nggak bisa kalau saya. Dan saya buktikan, saya bukan tembung jari, saya itu aku bukan pelaku kejahatan maksudnya. Pelaku penegakan hukum saya nggak pernah seperti itu. Artinya saya harus sama. Diminta dari konsekuensi kesalahan itu harus menanggung suatu akibat. Ya lu sepuluh lah yang paling cilik, yes monggo. Sampai di sini bisa dipahami. Nah ini berkibarlah. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Saya tidak bisa berargumen terlalu jauh kalau itu perkara itu orang lain. Tetapi yang saya alami saya tidak. Karena pasal itu pendekatan pada restoratif justice. Bahkan tidak hanya di kami di penyidik, tapi di kejaksaan juga diberikan kanan, diberikan kesempatan oleh jaksa untuk menyelesaikan itu. Sebenarnya ada beberapa klasifikasi perkara-perkara mana yang boleh diselesaikan secara kekeluargaan, tapi menurut saya pribadi sangat perlu waktu itu. Bisa tak tampilkan dan tampilkan. Yang dari Suko siapa? Ingat Perbion ada? Tempuran ada? Tidak ada ya? Ada kasus-kasus di sana, kasus bukan mengkorokan. Saya sampaikan kepada kedua belah pihak, monggo saya berikan kesempatan untuk dirembuk kepala desanya saya berdekatan. Karena komisi saya itu tadi penegakan hukum itu adalah untuk mencapai keadilan, tapi kadang saya punya pemikiran saya pribadi belum tentu memberi rasa keadilan. Rasa keadilan yang kepada siapa? Namun si A melakukan pelanggaran pidana, konsekuensi hukumnya adalah dia menjalani, bahasanya dia amankan ditahan. Tetapi kan ada orang-orang yang di belakangnya
kita lebih berbicara pada asas manfaat, lebih banyak mana manfaat dan mudaratnya kan begitu. Ya, kalau saya kamu dan Mbak Mudin, kau terserah ya, manfaat dan mudarat bahasanya kalau aku apa ngomong gue pakai kerucut ngomong salah kan, kau kesalahan. Kemudian adalah bagaimana solusi tentang hak tersebut supaya hak masyarakat itu terpenuhi, kemudian proses penyidikan penegakan hukum itu juga berjalan sesuai dengan prosedur. Silakan koreksi kami, silakan komplain. Kami ini juga bukan malaikat pencabut nyawa. Ada di internal kami namanya Pamina, namanya Propam, itu adalah yang memeriksa dalam itu, yang mengoreksi setiap tindakan. Saya beberapa kali dilaporkan. Barusan kemarin saya juga barusan turun surat pemberhentian penyelidikan ke saya, karena dianggap saya itu maladministrasi lah, saya dianggap tidak profesional prosedural. Tapi setelah data-data saya sajikan, saya memberikan argumentasi pembelaan, kan saya yang membela. Ternyata menurut kajian-kajian yang memeriksa saya tidak cukup. Jam 20.34 posisi di 4 menit. Jadi itu, ngapunten. Di antaranya ada yang kenal saya, ada yang sudah tahu saya. Jadi ngapunten, bukan kok yang jogone bapak pendidikan pun saya juga seperti ini. Boleh ditanya ke teman-teman saya khususnya di itu. Ini kecapnya nggak bisa melulu. Makanya bersih. Jadi itu, monggo. Sementara hanya itu kesempatan yang saya berikan. Karena tadi kan prediksi saya takut itu masih siji. Ternyata takut itu siji tapi takut itu minum. Capek kan gitu. Gitu? Terus saya juga masih terngiang-ngiang kalimatnya Pak Mujahid tadi. Sampai 8:30, syukur-syukur tidak sampai 8:30. Sehingga karena itu begitu merasa bersalahnya saya kalau saya melebihi waktu yang diberikan kepada saya. Dipaskan jam 9, Pak. Dipaskan jam 9. Pas jam 9. Nanti di lain waktu di sebelahnya Polres itu ada Kantin. soto. Soto Senin. Saya itu silakan japri ke saya. Kalau saya luar pasti saya datang ini. Kalau memang berkenan mau mampir ke ruangan saya silakan. Beneran saya. Karena kamu terpok saya memberikan pendapat, saya berargumen tentang ulangan. Kalau itu bermanfaat dan membantu orang lain kan dari sesuatu yang luar biasa. Prinsipnya nggak ulangan gitu loh, posisi saya. Gitu. Jadi ini Mbak Moti. Moti nih, karena saya bikin Mbak Moti. Mereka yang beruntung itu adalah mereka yang bermanfaat buat sesama. Itu yang sedikit ember, ngapunten sangat, menawi pemikiran langkungnya, turun kuning samudra Panganura. Minal aidin wal faizin, air batin, cekap semanten, diatur kula. Sekali lagi sebagai manusia ya tidak luput dari yang namanya lupa, salah, lalai. Dengan segala kerendahan hati saya maaf, kalaupun nanti apa yang saya sampaikan ini bukan materi, saya nggak senang materi koyane soal hebat, ini hanya tukar pendapat saja. Saya menyampaikan unek-unek yang ada dalam benak saya. Kalaupun itu ada nilai kebaikan ya itu adalah dari Assalamualaikum. Akhirul kalam, terima kasih sekali lagi, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan yang kami itu neso ya, saya pun sama mampir dalam tanda kutip gitu. Nek mampir dan Indonesia Dream itu ya, kami monggo, tapi mampir dalam tanda kutip jangan, saya juga tidak mau. Terima kasih Pak Sadikin. Terus kemudian mohon sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, walaupun ada yang masih didiskusikan, panjenengan tadi dikasih nomor WA, bisa
misalnya belum puas, kan boleh. Jadi monggo nanti berlihat dengan beliau, ada masalah dan sebagainya, menggunakan jasa tangan yang teman dan sebagainya. Beliau sangat respect dengan panjenengan, welcome untuk membantu panjenengan menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Yang telah sudah jam 9 kurang seperempat, jadi itu yang saya berikan panjenengan bisa berbicara dan biar kita sambung. Terus kemudian untuk acara besok ini kita ada acara senam pagi jam 06.00 di Taman Bawah. Oh, tak berdoa. Kalau saya ini masih dengan nama ini ada bertanya. Nama satu nih, baik, demikian saya tidak akan menyimpulkan karena sudah disebutkan. Setelah nanti kita berikan kepada teman-teman karena mau diskusi tentang itu tadi sore, mau memberikan masukan kepada ibu yang mobil dan sebagainya sehingga bisa aktualisasi tentang program-program yang harapan ini. Sekarang saya serahkan pertanyaan dari saya, mohon maaf dari Santen Budi Kopo, Susu Bapak Susu Maduro, kita semuanya terpulang berkat Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Kasih tepuk tangan yang meriah.